Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazzama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyyatan mikasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan sakinah di dalam hati kaum mukmin. Allah persatukan di antara kita. Allah turunkan kasih sayang di antara kita dan Allah buat kita semuanya untuk bersaudara. Allah berikan salah satu daripada kebahagiaan-kebahagiaan yang Dia janjikan di dunia, yaitu adalah indahnya kebersamaan. Allah timpakan juga pada kita kebaikan-kebaikan karena kebersamaan itu, dan mudah-mudahan kita semua juga dibersamakan oleh Allah ketika mencicipi surga yang telah dijanjikannya. Amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah membuat diri kita mencintai beliau lebih daripada diri kita sendiri. Merindukan beliau, berjumpa dengan beliau, bercakap-cakap dengan beliau, memeluk tubuh beliau sambil memandang wajahnya Allah kelak di surganya nanti. Amin. Semoga Allah senantiasa merahmati orang-orang yang mengikuti Rasulullah, para ulama-ulama yang teguh di jalannya, dan juga semoga kita termasuk orang-orang yang bisa untuk berada di barisan belakangnya memasuki surganya Allah, dan sekali lagi mudah-mudahan kita memasukinya bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat, insyaallah dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita bisa berkumpul di sebuah acara ukhuwah, talk show ukhuwah. Yang duduk itu posisinya sebenarnya memang lebih rendah, tapi guru itu memang begitu ya. Jadi kalau dosen pembimbing ya begitulah. Sebelah kiri namanya Syekh Israfil, sebelah kanan nama Syekh Mahroji. Kenapa Syekh? Karena memang sudah tua gitu ya. Alhamdulillah. Kalau di depan ini jenggotnya masih tanggung-tanggung. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini kita bisa berkumpul. Jadi hari ini kita launching satu buku, judulnya adalah Bersamamu di Jalan Dakwah yang Berliku. Nah, kenapa kita buat ini? Ini memang adalah sebuah kolaborasi ukhuwah yang ditujukan juga untuk ukhuwah. Kenapa? Karena ukhuwah itu melebihi segala-galanya. Kalau pas aksi kemarin, kalau yang nonton YouTube ataupun nonton di Facebook, itu bisa mendapatkan bahwa saya berbicara bahwa aksi 212-411 kemarin itu adalah tentang akidah, tentang ukhuwah, tentang syariah. Karena kenapa? Ukhuwah ini melebihi segala-galanya. Dia tidak berbicara tentang aku, dia tidak berbicara tentang kamu, dia tidak berbicara tentang dia, tapi dia berbicara tentang kita. Dan sesuatu yang lebih besar daripada kita semua, yaitu adalah agama ini. Agama yang kita muliakan, agama yang kita junjung tinggi, agama yang kita berharap mati di dalamnya. Ini adalah tentang talk show ukhuwah, karena itu melebihi daripada kita semua. Karena semua dana yang kita dapatkan dari sini, royaltinya ini akan kita tujukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Syam, yang ada di Gaza, dan yang ada di Suriah. Mengapa? Khususnya sekarang teman-teman sekalian, mereka sedang dilanda musim dingin. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di Jogja mungkin tidak merasakan suhu di bawah 15 derajat. Ya, tapi teman-teman kita yang ada di Gaza dan Suriah itu kalau salju turun itu suhunya bisa -2. Tapi suhu -2 itu sebenarnya bukan dinginnya di situ, bukan. Tapi ketika datang angin itu yang dingin sekali. Jadi saya pernah jalan di suhu -2
tambah angin kenceng, itu kaki dan tangan kebas, nggak bisa bergerak gara-gara beku. Nah kita bisa bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang tidak hanya cuma jalan, tapi mereka menghadapi banyak sekali kezoliman-kezoliman daripada penguasa. Mereka menghadapi perang di situ, mereka menghadapi banyak sekali fitnah di situ. Maka kalau teman-teman beli buku ini bagian daripada usaha kita. Saya, Ustadz Salim dan juga Ustadz di depan ini bagaimana berkontribusi dengan ukhuwah ini lebih daripada kita. Nah kalau teman-teman mau nyumbang lebih daripada itu, alhamdulillah. Lah kenapa? Karena ini keperluannya bukan untuk kita, keperluan bukan untuk mereka, tapi keperluannya untuk kita. Sebagai bagian daripada ukhuwah tadi. Kenapa? Karena ukhuwah adalah inti daripada akidah. Ketika akidah itu adalah mewujud pada diri sendiri, maka ketika orang-orang yang sama akidahnya itu bareng-bareng, maka itu akan mewujud dalam satu ukhuwah. Inilah yang dinamakan dengan persatuan yang abadi, persatuan yang hakiki. Kenapa dikatakan persatuan abadi, persatuan hakiki? Karena tidak ada yang dibawa mati kecuali itu. Betul atau betul? Tapi kan kadang-kadang kan orang nggak mikir begitu. Kenapa? Karena kesalahan sebagian besar orang Indonesia ketika membahas tentang agamanya, mereka tidak mendahului pembahasan itu dengan akidah. Tapi mereka mendahului pembahasannya dengan yang lain. Mereka mendahului pembahasannya dengan what and how. Dengan apa dan bagaimana. Padahal apa dan bagaimana itu perkara fikih, bukan perkara akidah. Mereka bahas apa itu sholat, bagaimana caranya sholat. Mereka bahas bagaimana caranya puasa, apa itu puasa. Maka ributnya banyak sekitar itu, banyak sekitar fikih. Misal, yang salah yang mana? Yang gini atau yang gini-gini? Yang salah yang mana? Yang gini atau yang gini-gini? Dan semuanya pakai dalil toh? Ya, semua pakai dalil toh? Lah kenapa? Karena belajarnya kan what and how. Yang begini dalilnya begini, bro, sholat tuh gini, jangan gini. Nah, aku tuh ngeliat kamu itu loh, kelakuanmu itu loh. Masa gini bikin orang tuh bingung loh pas sholat loh, nggak enak banget loh, gini loh, mengganggu itu loh. Aku tuh ngeliat kamu tuh jadi nggak khusyuk itu sholatku itu loh. Terus yang gini bilang, oh gini mas, belum tahu ya mas ya, makanya belajar mas. Ini nih ada hadisnya, nama hadisnya adalah memukul setan. Terus yang gini bilang, oh maksudnya memukul setan begini ya, kenapa nggak gini aja? Lah kalau bahasnya fikih ya pasti ribut. Tapi kalau seandainya mereka bahasnya dari akidah, dari why, dari kenapa mereka melakukan itu, maka semuanya beres. Yang mana yang salah? Yang gini atau yang gini? Yang salah yang begini, paham teman sekalian? Jelas ya. Nah ini permasalahannya, ketika pembahasan itu dari what and how, itu pasti akan meruncing. Kenapa meruncing? Karena pembahasannya tidak pada akidah. Celana yang begini atau celana yang cingkrang yang benar. Yang salah yang mana? Yang gini atau celana yang gini? Yang salah yang mana? Oh anu sudah pinter gitu kan. Yang salahnya nggak pakai celana gitu loh. Nah itu pertanyaan why. Kalau why dapatnya insya Allah sama. Kalau why akan ada alasan kita untuk selalu bareng-bareng. Akan ada alasan untuk kita selalu ada yang sama di antara kita. Ada yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Tapi kalau selalu pembahasan tentang what and how ya sudah. Pasti dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit dolalah, finar kan gitu kan ya intinya. Kayak tadi pagi misalnya, barusan bahas tentang maulid, mau mendamaikan suasana. Lah kenapa? Karena gini loh tiba-tiba, saya posting acara ini. Bersamamu di jalan dakwah berliku, hadiri ya yang tinggal di Jogja, kalau seandainya luang besok pagi datang ke Masjid Jogokarian. Tiba-tiba yang di bawah ada yang komen begini, berarti Ustadz tidak merayakan maulid ya? Loh, yang ngomong siapa gitu kan ya. Saya cuma posting ini loh, ada acara tablik akbar ukhuwah gitu kan ya. Artinya bersamamu di jalan dakwah berliku, tiba-tiba ngomongnya ke maulid. Di bawahnya ada yang komen begini, ya Felix Xiaoma tidak ngerti maulid, dia mah dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit masuk neraka. Jadi ya Allah ya Robbi. Terus saya tulis begini, gini bro, saya tuh heran sama orang yang ngaku kalau dia itu maulidan tapi tidak bisa jaga lisannya. Semua orang bagi dia salah, cuma kelompoknya dia doang yang benar. Tapi saya juga sama herannya dengan orang-orang yang dia katanya nggak maulidan karena ikut Rasulullah, tapi semua yang lain harus disesatkan, harus dikafirkan. Saya bilang nggak begitu lah, kenapa? Ada orang yang merayakan, memperingati maulid dan ada dalilnya. Dan ada orang yang nggak mau maulidan dan dia punya pendapatnya. Dan itu urusan dia masing-masing. Lah kenapa? Karena kalau masih ada dalil, monggo lakukan. Nanti kalau seandainya orang yang ketemu punya dalil sama dalil, boleh berdebat. Dalil mana yang lebih rojih, dalil mana yang lebih kuat. Tapi tindakan kayak gitu, itu bukan tindakan orang Islami.
Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa? Allah katakan di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, gitu kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Yang menjadikan akidah di atas segala-galanya. Yang menjadikan keimanan itu adalah dasar daripada semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Maka bertakwalah Anda semua kepada Allah. Lalu kemudian haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali kalian adalah seorang muslim. Artinya apa? Yang satu hal yang harga mati itu cuma Islam, yang lain enggak ada. Paham ya? Yang harga mati itu cuma Islam, yang lain enggak ada. Lah kenapa? Saya enggak pernah baca selain itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda tidak boleh mati kecuali kalau Anda dalam keadaan agama Islam. Berarti Anda mau mati dalam keadaan apa saja? Boleh, terserah. Itu maksudnya keimanan. Itu maksudnya adalah beriman pada Allah. Nih contohnya kalau nggak percaya. Lihat mata saya. Lihat mata saya. Oke, bukan hipnotis, bukan gitu. Lihat mata saya, kira-kira sama nggak kayak matanya antum? Sama atau enggak? Enggak sama. Pertanyaan saya sederhana. Antum lihat mata saya, antum sayang atau benci sama saya? Hah? Enggak, ini cuma mau jelasin gitu loh bahwa ini bukan masalah etnis, bukan masalah rasis gitu loh. Antum lihat mata saya, antum benci sama saya atau enggak? Enggak, antum enggak benci saya karena mata saya. Antum sayang saya karena mata saya atau enggak? Enggak juga. Saya enggak peduli sama matanya antum Ustaz. Antum mau sipit, antum mau belok, mau apa terserah. Lah kenapa? Karena itu enggak ada masalah. Saya Felix Xiao. Saya lahir di Palembang, nama saya Felix Xiao, saya lahir di Palembang. Saya seorang Chinese keturunan. Saya juga sekarang tinggal di Jakarta. Istri saya 1, anak saya 4, saya seorang penulis, saya juga seorang pengusaha. Saya hobinya apa ya, jalan-jalan, fotografi, makan-makan gitu kan ya. Itu adalah identitas saya. Saya juga seorang muslim dan saya juga lulusan IPB teman-teman sekalian. Oke, pertanyaan saya, itu identitas saya semua iya atau enggak? Ya, sekarang saya tanya, Mas namanya siapa Mas? Siapa? Jamal. Oh Jamal. Mas Jamal masih kuliah atau sudah lulus? Sudah lulus. Lulusan mana Mas? Mas Jamal Mahat Ali. Aslinya dari Purwakarta. Cowok atau cewek? Cowok ya. Alhamdulillah. Muslim atau bukan? Muslim. Oke, di antara semua identitas yang saya tanya tadi Mas, kalau saya suruh pilih 3, pilihnya apa? Pilih 3 di antara identitas tadi. Yang disuruh pilih apa? 3 di antara. Hah? Jamal, terus yang kedua? Yang kedua, tadi loh semua saya tanya. Apa Purwakarta yang ketiga? Laki-laki, muslim enggak? Oh ya oke, yang mana yang mau diserahin yang mana? Yang mau diserahin yang mana? Purwakarta enggak perlu, oke. Jamal, muslim dan satu lagi laki-laki. Kalau satu aja Mas? Muslim, paham ya? Ini namanya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Tidak ada yang lebih penting bagi kita daripada keimanan. Artinya apa teman-teman sekalian? Bisa jadi besok saya mati bukan di Indonesia dan saya nggak keberatan. Paham ya? Bisa jadi besok saya mati bukan di Indonesia dan saya nggak ada keberatan dengan itu. Bisa jadi besok saya mati bukan di Jakarta dan saya nggak ada keberatan dengan itu. Dan kalaupun seandainya kemarin saya nggak lahir di Indonesia, saya tetap mau akan jadi seorang muslim. Dan kalaupun saya bukan lahir dari orang Cina, saya tetap mau untuk jadi seorang muslim. Kalaupun saya bukan laki-laki, saya terlahir wanita, saya tetap mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagi saya yang paling penting adalah jadi seorang muslim. Yang lain boleh ditawar. Paham teman-teman sekalian? Itu maksudnya apa? Islam harga mati. Yang lain enggak ada. Lah kenapa? Karena yang lain boleh berubah. Yang enggak boleh berubah adalah keimanan antum. Maka Allah katakan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Bahwa kalian itu hanya boleh mati dalam keadaan muslim. Karena itu enggak bisa ditawar-tawar. Mati bukan sebagai orang Indonesia masih ada chance masuk surga. Mati bukan sebagai seorang laki-laki, matinya wanita ada chance masuk surga. Kecuali LGBT ya, gitu ya, itu lain urusan ya, saya enggak bahas. Mati seorang wanita bukan seorang laki-laki masih ada chance masuk surga. Antum enggak jadi penulis, Allah enggak akan tanya. Anda lahir di Palembang, mau lahir di Jogja, Anda mau lahir di mana, Allah nggak akan tanya. Yang Allah tanya adalah, antum ngaku nggak saya Tuhannya antum, kan gitu kan ya? Ngaku nggak bahwa Allah itu Tuhan, Rasul itu adalah Rasul kita, kitab-kitabnya, yaumil kiamat, malaikat-malaikatnya, qada wal qadar. Itu yang ditanya kepada kita. Illa wa antum muslimun. Kalau sudah dapat yang namanya keimanan, baru ada ukhuwah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'dan fa'lafa baina qulubikum. Maka ketika kita sudah terikat pada hukum Allah, ingat bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Saat Anda merasa bahwa keimanan itulah yang paling baik, keimanan itulah yang paling penting, maka Allah persatukan kita semua
semua yang merasa seperti itu. Pergi ke Suriah, pergi ke Gaza, pergi ke Syam, pergi kemanapun. Muslim, ya Allah ya Rabbi, kita mungkin gak lahir di tempat yang sama. Walaupun kita mungkin gak seumur, tapi bisa jadi kita mati bersama. Tapi jangan diucapkan pada yang sono ya, kita tidak seumur tapi kita bisa jadi seumur hidup. Jangan itu kan ya. Jadi kira-kira begitu. Lah kenapa? Karena sudah seiman tadi. Nah karena kalau sudah seiman semuanya beres urusannya. Gak ada lagi yang kita lihat. Maka ukhuwah adalah hasil daripada keimanan. Kalau tidak ada keimanan, tidak ada ukhuwah. Maka kalau seandainya Anda ngelihat saya, Anda sayang, itu karena keimanan saya. Bukan karena mata saya, bukan karena saya lahir di Palembang, bukan karena saya seorang penulis, bukan karena apapun. Tapi karena bagian daripada keimanan. Sebelum saya masuk Islam, antum tahu siapa Felix Yao gitu? Nggak ada yang tahu kan ya? Suka gitu. Apalagi tahu aja enggak gitu kan ya. Nah itulah yang dimaksud dengan keimanan, itu akan menghasilkan sebuah ukhuwah. Maka ukhuwah adalah ikatan yang muncul daripada keimanan yang tidak mungkin lekang kecuali kalau salah seorang di antara kita mungkin keluar dari agama kita yang kita cintai. Tapi ikatan seperti itu tidak ada yang bisa menggantikan. Tidak ada satupun ikatan yang bisa menggantikan ikatan seperti itu. Enggak ada satupun. Ikatan misalnya contoh, ikatan karena tempat lahir yang sama, hilang begitu misalnya orang-orangnya punya perebutan kekuasaan gitu kan ya. Banyak orang-orang kita bisa lihat, banyak cerita-cerita begitu. Kisah-kisah yang lain, ikatan-ikatan yang lain misalnya, iya ikatan kepentingan, ikatan karena duit. Pas duitnya ada mereka mau, pas udah duitnya enggak ada mereka enggak mau lagi. Ikatan-ikatan apapun semuanya akan tercerai beraikan kecuali ikatan ukhuwah. Dan itulah yang dibangun Rasulullah kepada kita. Walau alam bisawab teman-teman sekalian, itu aja yang mau saya sampaikan, bahwa ini kita dipersatukan di sini adalah karena ukhuwah. Maka aksi kemarin itu juga 212 itu semua karena ikatan ukhuwah. Orang-orang bilang banyak, itu mah cuma masalah politik. Politik praktis mana yang bisa menyatukan sebanyak itu? Tidak ada teman-teman sekalian. Bapak saya nelpon, ibu saya nelpon, Lik kamu jangan ikut-ikutan ya Lik ya, itu kan cuma politik doang. Loh kenapa saya nggak boleh ikut-ikutan? Saya bilang, barakallah. Saudara kita datang sebentar ya. Oh iya makanya, tadi saya juga ingin ngapain nih. Sorry ya bro. Jadi ibu saya nelpon, Lik ngapain kamu ikut? Udah jangan ikut politik-politik. Ini bukan urusan politik. Lah kenapa? Enggak ada yang bisa menggerakkan sebanyak itu kecuali karena akidah mereka. Kenapa? Mereka merasa itu urusan mereka masing-masing. Nah itu cara Allah mengajarkan kepada kita bahwa kalau seandainya ikatan di antara kita adalah ikatan akidah, ikatan ukhuwah, maka semuanya beres. Semuanya bisa disatukan. Lah sekarang kenapa ada orang-orang yang selalu nggak bisa menyatu misalnya, atau ada orang-orang yang sulit untuk menyatu, atau dulu kenapa kita sulit menyatu? Karena bisa jadi yang paling penting bagi kita bukan keimanan, bisa jadi. Maka itu kan introspeksi kepada kita masing-masing. Apakah betul kita menjadikan ukhuwah, menjadikan akidah di atas segala-galanya? Kalau iya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadikan itu dan terus-menerus untuk menggelorakan ukhuwah itu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita pertolongan dan Allah memberikan kita kebangkitan dalam waktu dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Betul. Silakan. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi dari Ustadz Felix Yao. Selanjutnya kita akan langsung mendengar penyampaian dari Ustadz Salim Afila. Tafadhol Ustadz. Oh Ustadz dari Sulaiman dulu. Oke, Ustadz dari Sulaiman dulu. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Aman nih berdiri ya? Rubuh. Harus pelan-pelan. Soalnya saya ini dai besar Pak. Besar badannya. Dai berbobot ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang perlu saya luruskan sebelum kita mulai bicara panjang lebar. Kalau saya ini bukan ustadz, dan ini bukan tawaduk, bukan merendah, tidak. Saya cuma seorang da'i saja. Da'i benar, tapi kalau ustadz mesti orang yang, kalau kata guru saya itu, ciri-ciri ustadz di Indonesia itu nulis Arabnya lebih lancar dari nulis Indonesianya. Salah satunya. Tapi nggak apa-apa lah, antum semua panggil ustadz, semua kita dipanggil ustadz, semoga suatu hari jadi ustadz benaran. Amin. Baik, alhamdulillah, nahmadu wa nussalli ala rasulil karim, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kita semua orang Islam.
Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya nabi-nabi. Dan jalannya nabi-nabi, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan mengenal Allah. Seluruh nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Seluruh nabi hadirin sekalian datang kepada manusia, mengajak manusia untuk menafikan selain Allah. Untuk mengatakan la ilaha illallah. Untuk mengatakan tidak kecuali kepada Allah. Nah, inilah iman hadirin yang mulia. Orang beriman itu siapa? Mereka dalam Al-Quran dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa? Mereka adalah orang yang percaya kepada yang tidak tampak. Jadi selama kita masih percaya kepada yang nampak-nampak nih hadirin mulia, kita dicoret dari daftar orang beriman. Kita bukan orang beriman. Kalau kita masih yakin matahari bisa mendatangkan cahaya, tercoret kita dari daftar orang beriman. Itu matahari hadirin mulia tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Matahari itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Matahari itu makhluk. Cahaya milik Allah. Allah mampu memberi kita cahaya dengan matahari atau tanpa matahari. La ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam apitkan tangannya ke ketiaknya. Lalu dari tangan Nabi Musa keluar cahaya yang berkilauan seperti cahaya matahari. Di dalam kubur nanti hadir mulai di mahsyar, orang-orang tua, para hafiz Quran, Allah pasangkan mahkota yang cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Berarti cahaya bukan milik matahari. Sengaja Allah ciptakan matahari untuk menguji manusia. Orang yang beriman lihat matahari, nafikan matahari. Kalau kita lupa menafikan matahari, maka akan muncul satu kelompok manusia yang nanti akan menuhankan matahari. Sampai hari ini ada, Pak. Kalau dia bahas matahari, dia yakin matahari bisa beri manfaat dan mudarat. Oh, dia sembah matahari. Jadi hadirin mulia, inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, yaitu perkara iman. Perkara yang paling penting adalah perkara iman. Iman ini lebih penting daripada apa saja. Iman itu bahkan lebih penting daripada salat, lebih penting daripada zakat, puasa, haji. Orang kalau salah imannya hadirin sekalian, dia tidak yakin kepada Allah, maka seluruh amalnya salah. Salatnya salah, zakatnya salah, puasanya salah, hajinya salah, umrahnya salah, bangun masjidnya salah, buat majelisnya salah. Maka hadirin sekalian, luruskan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 13 tahun di Makkah, fokus usaha atas iman saja. Ini perintah awal dalam Islam, hadirin, setelah 5 ayat yang turun di Gua Hira. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, kum, bangun, beri peringatan, fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Jadi kita enggak boleh membesarkan selain Allah. Enggak boleh membesarkan bapak kita, paman kita. Enggak boleh membesarkan pejabat ini, pejabat itu. Apalagi membesarkan diri sendiri. Enggak boleh. Udah urusan besar-besar udah ketawa juga. Badan enggak apa-apa, tapi kalau diri kita jangan. Nama biasa saja. Makanya bagaimana hari ini, mulai hari ini hadirin sekalian, semua kita, kalau kita jumpa dengan orang, kasih tahu mereka. Kalau hari ini Allah berikan kita harta kekayaan, kasih tahu semua orang, "Hei Pak, harta yang ada di rumah saya bukan saya yang punya." Siapa yang punya? Allah. Dialah Allah Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. La ilaha illallah. Ketemu pedagang, katakan kepada pedagang, "Pak, yang memberi rezeki itu Allah, bukan toko Bapak." La ilaha illallah. Ketemu petani, katakan, "Pak, yang memberi buah itu Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari akar, batang, batang bukan datang dari akar. Namun akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah." Nanti di surga ada pohon, akarnya nggak di tanah, Pak, di atas.
Ketemu orang lagi perah susu sapi, katakan Pak, ini susu bukan datang dari sapi. Susu datang dari mana? Allah. Nanti di surga ada sungai susu, nggak ada sapinya. Ya. Ya. Ada sungai madu, nggak ada lebahnya. Maka hadirin mulia, Rasulullah SAW ajarkan kita supaya kita hari-hari setiap hari meningkatkan iman kita. Dalam sebuah hadis Nabi sabdakan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian. Satu orang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ayat yang keras Pak suaranya Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang mampu memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang bisa memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Hanya Allah yang mampu membahagiakan kita, selain Allah dibahagiakan. Selain Allah tidak bisa membahagiakan tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Seluruhnya berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian ucapkan ini kalimah, kata Rasulullah. Ucapkan la ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan ini kalimah. Dan Rasulullah SAW berjanji, siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini semua kita yang hadir di majelis ini, kita belajar. Sebelum kita memperbaiki hati kita perbaiki lisan kita. Ya, bisa enggak? Mulai hari ini, usahakan jangan pernah mengucapkan kalimah apapun, jangan pernah mengatakan perkataan apapun, kecuali melibatkan Allah dalam setiap ucapan kita. Sekarang saya mau tanya, hari ini kita berjumpa tidak? Sepertinya kita berjumpa, padahal tidak. Kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Ya, jadi ngomongnya dirubah, bukan kita jumpa lagi ya, bukan. Alhamdulillah Allah jumpakan kita lagi. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang berkuasa mendekatkan orang yang berjauhan dan menjauhkan orang yang berdekatan. Selain Allah tidak bisa apa-apa. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, kalau panas jangan katakan gerah, panas ya tidak, katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Hari ini kita tidak duduk di sini namun kita didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan ke sini namun kita diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup namun kita dihidupkan oleh Allah. Dan sebentar lagi kita tidak akan mati namun kita akan dimatikan oleh Allah. La ilaha illallah. Kalau memuji anaknya cantik, anaknya cerdas, istrinya cantik, suaminya ganteng, katakan Masya Allah. Hentikan memuji-muji makhluk. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Maknanya hanya Allah yang pantas dipuji. Kalau berjanji jangan katakan besok kita ketemu. Katakan insya Allah. Jadi mudah saja hadirin sekalian kita mengetahui keadaan iman seseorang dari mana? Dari cara mereka berbicara. Maka pertama yang harus kita perbaiki lisan kita. Hati ini punya 4 saluran. Yang pertama lisan, kemudian pendengaran, penglihatan, pikiran. Apa yang dibicarakan manusia didengar, manusia dilihat, manusia difikirkan, manusia pasti akan masuk ke dalam hatinya. Orang yang hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, fikir dunia, hatinya penuh dengan dunia. Begitu juga orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hatinya penuh dengan kebesaran Allah, sehingga yang keluar hanya Allah, 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 Allah saja. Ya Pak ya. Kita ada enggak? Saya mau tanya, kita ini ada apa tidak? Tidak. Kita tidak ada, namun kita diadakan oleh Allah. Dunia ini ada tidak?
Tidak, dunia ini tidak ada. Dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah. La ilaha illallah. Siapa saja yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Dan siapa saja yang mencintai Allah pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama hantu dia lari sembunyi. Ya dah. Dia takut sama makhluk, ada preman takut, dia lari dia. Tapi kalau orang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Dia akan menyerah angkat tangan kepada Allah. Subhanallah. Ketika satu orang sudah mulai takut kepada Allah, barulah dia akan taat kepada Allah. Jadi hadirin mulia, hari ini kenapa masih banyak orang tidak taat. Dulu kita pun, saya pun parah lah. Karena sebetulnya nggak kenal dengan siapa yang memerintah kita, siapa itu Allah. Sampai satu hari hadirin sekalian kurang lebih 16 tahun yang lalu di Bali. Allah hantarkan makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi. Oh ini bahasa Ustaz Salim kayak gitu kan. Ambil cinta di langit, tebarkan di bumi. Allah hantarkan makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi. Oh dai-dainya Allah. Orang yang bekerja tanpa minta upah. Menjumpai saya ke tempat-tempat gelap. Di kafe dulu. Ya metal lah. Dulu underground Ustaz, metalnya. Saya sengaja cari tempat gelap tuh karena di sana tuh saya pikir aman bermaksiat. Bapak kalau ada kegelapan antum teriak-teriakin, itu orang yang di sana nggak akan berubah, dia akan lari cari tempat yang lebih gelap. Biar dia taubat itu orang-orang nyalakan lampu di sana. Kabur semua, hantu-hantu kabur, kelelawar kabur, orang maling kabur, pacaran kabur. Lalu datang orang-orang dai-dai hadirin mulia ke Bali jumpai saya. Mengabarkan sebuah kabar gembira kepada saya yang tidak pernah saya dengar seumur hidup saya. Dia bilang, Haider, bahasanya sangat sederhana. Kamu mesti bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita semua ini, Allah telah jadikan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu orang mulia. Baru kali itu ada orang yang bilang anak metal orang mulia, Pak. Metal ya mulia apa ini? Dia bilang. Saya pikir nih maksudnya apa nih Ustadz ngomong-ngomong mulia-mulia. Kamu calon raja di surga. Pak, dibilang calon raja di surga. Saya bilang nih ngambil hati nih orang. Maunya apa ini? Apa kira-kira maunya? Di kafe waktu itu. Musik keras. Dum, dum. Dia bilang, yang ngomong tuh orang dari luar negeri Ustaz, pakai bahasa Inggris dia ngomongnya. Di sini ada yang bisa bahasa Inggris gak? Apa saya bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris saya bahasa Inggris sudah mana? Dia bilang, hey brother please, di sini bising. Please come to masjid. Kamu datang ke masjid. Waktu itu saya bilang, insya Allah. Wih. Anak metal kalau bilang insya Allah pasti dia datang. Wah. Kenapa? Itu kalimat jarang-jarang diucapkan. Yang susah nih yang rajin ngaji ini nih. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah apa nih? Iya apa enggak? Kalau ditanya dijanji datang pengajian. Insya Allah Ustaz. Insya Allah harus dijelasin. Kamu insya Allah datang apa insya Allah enggak? Gitu. Subhanallah. Akhirnya singkat cerita hadirin sekalian. Saya datang sama kawan saya. Saya temui itu jamaah. Baru masuk masjid saya bilang Assalamualaikum. Mereka lagi kumpul-kumpul, lagi halaqah, lagi makan-makan, lagi ngobrol-ngobrol di masjid. Berdiri semua Pak, kaget saya, aduh. Ini kacau ini. Masih gondrong, masih metal, teman saya tatoan semua, Allahu Akbar. Saya bilang, wah marhaban, welcome, Masya Allah, so. Datang, peluk. Dipeluk. Saya mulai risih Pak. Seumur umur baru kali itu saya dipeluk banyak orang. Semua peluk, welcome, masuk duduk. Siapin minum sama kayak Ustaz Salim tadi, siapkan makanan, disuapin, di sebagainya. Saya bilang ya Allah, baik nih. Tapi saya tetap curiga nih pasti ada maunya nih.
Orang kalau baik-baik itu pasti ada maunya. Hati-hati Pak. Kalau dibaikin orang pasti ada maunya. Dulu. Saya bilang brother, please, sebentar sebelum kita bicara panjang lebar, saya mau tanya satu hal. What's your opinion about music? Wah, saya kan anak metal, musik. Kalau nanti dia bilang, dia salah jawab, nggak jadi saya berdiri di sini. Saya bilang tolong kalian jawab. Karena kenapa saya lari ke Bali? Karena saya selalu ketemu orang-orang yang galak-galak sama saya. Setiap ketemu, hei setan, musik setan kamu. Selalu bilang gitu, musik setan, haram. Saya bilang, nggak keren nih agama nih. Saya bilang saya mau cari agama yang lain aja dah. Saya ke Bali Ustaz. Betul-betul kenapa? Saya sering berjumpa dengan orang-orang yang tidak hikmah dalam berdakwah. Selalu menghakimi, memvonis. Dia bilang musik haram, sementara saya belum sholat. Nggak ngerti Pak. Seperti menceritakan nikmatnya pernikahan kepada anak kecil. Ya enggak? Kalau anak kecil itu dikasih permen, beliin es krim, ambil hatinya. Nanti kalau dia besar sendiri pasti minta kawin sendiri, ya enggak? Udah ada waktunya. Antum dakwah sama orang mabuk, lagi mabuk, terus dia bilang, ini khamar haram. Menceritakan haramnya khamar sama orang lagi mabuk sebuah kebodohan. Bukan hidayah yang akan turun kepada dia, namun botol bisa pecah di kepala antum. Bisa darah yang bercurah-curah. Itu jamaah pas saya bertanya tentang musik, mereka saling lihat. Musyawarah dia. Ini hati-hati jawabnya nih, ini potensi besar nih kalau ini dai besar dakwah ini. Kok jadi dai? Akhirnya dia berikan jawaban yang hikmah. Dia bilang, musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal. Saya bilang, boleh lah. Jawabannya nih boleh nih, boleh. Kawan saya tanya, terus Ustaz kalau orang bertato sholat boleh gak? Sah gak sholatnya Ustaz? Katanya, orang bertato sholat luar biasa. Yang aneh tuh gak punya tato gak sholat. Itu hikmah dalam dakwah. Saya bilang sama kawannya, bro, ini kayaknya jamaah jenggot-jenggot ini suka sama kita ini. Ya udah nggak apa-apa lah, kita ngobrol aja. Berarti oke. Sampai satu hari saya rasakan benar-benar ini musik nggak enak, Pak. Saya pernah muntah main musik, Pak. Pusing kepala saya. Wow, hati-hati. Ini ilmu-ilmu lama keluar lagi nih. Padahal saya sudah buang, tapi ada saya jatuh nih. Antum-antum hati-hati kalau tatap mata sama saya. Nanti bisa pakai sorban habis ini. Allahu Akbar. Akhirnya hadirin mulia kita ngobrol bicara. Di sanalah saya mendengar sebuah nama agung, kepribadian yang agung. Manusia sempurna. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata selama ini saya salah mengambil idola. Kenapa dandanan saya jadi kacau balau dulu Pak, rambut dreadlock semua hitam-hitam, baju semua. Karena saya mengidolakan satu orang anak band di luar negeri sana. Sebutlah nama band apa yang anda tahu? Metallica, Sepultura, Slipknot, apa lagi? System of a Down. Wah. Rambut ditiru, jenggot ditiru, semua ditiru. Saya dulu pakai jenggot sebelum dapat hidayah Ustaz. Tapi niat saya bukan ikut Rasulullah. Saya mau ikut James Hetfield. Wah, beda. Allahu Akbar hadirin yang mulia. Dia cerita sama saya. Kita ini dijadikan Allah sebagai umat Rasulullah. Dia lanjutkan obrolan di kafe tadi. Allah katakan kita khaira umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah sebaik-baik umat, the best of umat. Umat yang terbaik yang pernah Allah hantar ke dunia ini adalah kita. Umat yang pernah Allah ceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Sehingga nabi-nabi pun memohon berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Pak, Nabi Musa ingin seperti antum semua. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin seperti kita. Nabi Isa alaihissalam ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya doa Nabi yang Allah kabulkan hanyalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Pasti sebelum hari kiamat, antum tanya sejarah sama Ustaz Felix nanti paling difaham. Allah akan turunkan lagi Nabi Isa ke dunia. Tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya mulai hadirin mulia, saya dengar nama Rasulullah SAW. Itu ustadz bilang, Nabi Muhammad itu menyebut namanya saja, berselawat 1 kali, Allah curahkan 10 rahmat bagi kita. Baru menyebut namanya, pahalanya begitu besar, apalagi menghidupkan sunnahnya. Saya betul-betul pengen tahu, saya tanya semua tentang Rasulullah. Bagaimana cara bangun tidurnya Rasulullah, bagaimana cara masuk toiletnya Rasulullah, bagaimana cara keluar toiletnya Rasulullah, bagaimana cara duduknya Rasulullah, bagaimana cara berjalannya Rasulullah, bagaimana cara naik tangganya Rasulullah, bagaimana cara turun tangganya Rasulullah, bagaimana cara masuk pasarnya Rasulullah, bagaimana cara berpakaiannya Rasulullah, bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana cara minumnya Rasulullah, bagaimana cara Nabi naik kendaraan, bagaimana jalan mendatar, jalan mendaki, jalan menurun, jalan belok-belok, jalan rusak, lewat jembatan. Nabi ajarkan, Pak. Coba angkat tangan, siapa yang hafal doa lewat jembatan? Ada doanya, tanya Ustaz, ada doanya. Saya bilang, ya Allah, ternyata lewat jembatan pun hadirin mulia ada doanya. Bukan klakson 3 kali. Oh, lewat jembatan. Kenapa Ustaz? Ini memang gini, penunggunya minta dikelakson. Ya Rabbi, Allahumma salim salim ya Allah. Selamatkan aku, selamatkan aku. Orang beriman dia lewat jembatan di dunia, fikirnya jembatan sirat. Aku akan melewati jembatan sirat, ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Ini ibu-ibu rajin ke mall, ke pasar, tahu nggak doa masuk mall? Hah? Orang masuk pasar dia ingat Allah, dia baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi dia pahala alfi hasanah. 1 juta kebaikan. Kenapa? Kenapa begitu besar pahala orang berzikir di pasar? Karena orang yang berzikir di tengah pasar seperti air di padang pasir. Mahal harganya. Langka. Berzikir di tengah kerumunan orang lalai. Allah sangat cinta. Di pasar. Semua, apalagi ibu-ibu doa bercermin mesti hafal. Ibu-ibu ini kalau bercermin gak baca doa lama depan kaca. Maju mundur, miring gini semua dulu. Terus ambil handphone, selfie. Gak puas dengan wajah asli, monyongin dikit. Aneh Pak, ini kebiasaan. Itu kan agak zikir. Terus pas dilihat handphone, kok jeleknya? Dihapus gak fotonya? Hapus. Lagi foto rame-rame, wajah siapa yang pertama dilihat? Wajah sendiri. Terus kalau kita terlihat gendut, dihapus gak fotonya? Ini kalau saya, ini gak bagus nih foto nih. Temannya bilang, ya jangan dihapus. Kamu foto pakai HP-mu sendiri ya. Di HP saya harus ganteng, harus cantik. Itu manusia Pak, dia suka memuji-muji diri sendiri. Kenapa? Karena lupa kepada Allah. Subhanallah hadirin mulia. Saya gak terasa bergabung dengan jamaah di sana itu. Saya pengen pulang sebetulnya. 1 jam saya pengen pulang. Dia bilang tunggu sebentar. Sebentar sampai 72 jam di sana. 3 hari di masjid. Dikasih tempat tidur, dibeliin gamis, beliin semua. Allahu Akbar. Hari pertama saya seperti burung dalam sangkar, pengen cepat-cepat terbang. Aduh keluar nih, gimana nih, panas masjid. Kenapa nih masjid? Tapi nih orang terlalu baik. Saya mau tinggalkan gak tega, saya udah disuapin makan, udah dipijit-pijitin gini-gini, aduh. Tengkurap, diinjak-injakin, aduh ya Allah. Saya hutang budi Ustadz, saya mau pergi gak tega. Akhirnya saya tahan-tahan saja, 1 hari saya di masjid. Selama 1 hari di masjid, otomatis sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang sebelumnya, saya cuma sholat Jumat sekali 3 minggu. Datang paling akhir, pulang paling awal. Berdiri di depan pintu masjid sambil nyagain sandal. Itu saya ingat tuh. Saya tahu meskipun saya metal waktu itu, tapi saya tahu orang sholat Jumat 3 kali berturut-turut tidak datang ke masjid, kafir. Saya bilang metal tapi takut kafir. Akhirnya udah ya Allah, saya bilang Allahu Akbar, saya duduk aja. Hari kedua di masjid, saya mulai rasakan sesuatu. Ya Allah, jangan-jangan ini tempat yang saya cari-cari selama ini. Saya pengen bahagia. Sebetulnya semua kita kan pengen bahagia, tapi nggak tahu di mana Allah letakkan kebahagiaan. Mulai tenang, mulai nyaman. Saya dengar cerita nabi-nabi, Allahu Akbar, luar biasa nabi-nabi ini. Dengar cerita sahabat, nama-nama yang nggak pernah saya dengar seumur hidup saya. Ada Abu Hurairah. Dulu saya tahu sahabat itu cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu aja. Abu Darda saya nggak tahu. Tufail Al-Ghifari saya nggak tahu. Salman Al-Farisi saya nggak tahu. Saya nggak pernah dengar itu nama. Tapi waktu saya ikut
itikaf sama jamaah itu, saya mendengar itu kisah-kisah sahabat. Ya Allah, saya banyak nggak tahunya ternyata. Saya dengar kisah inspiring, luar biasa, hayatus sahabah, kehidupan sahabat. Unbelievable, ajib. Hari kedua saya mulai rasakan ketenangan. Hari ketiga hadirin sekalian, saya nggak pengen lagi keluar masjid. Teman saya bilang, Der sudah kita kan 3 hari di sini. Saya bilang saya nggak mau pulang. Saya pengen di masjid. Bayangkan Pak, 3 hari 3 malam jaga wudhu sempurna. Batal wudhu lagi. Saya ngaca tuh kinclong muka saya Pak. Nggak perlu salon-salon lagi nih. 3 hari gak kena matahari kan. Selama 3 hari mata istirahat maksiat, telinga istirahat maksiat, lisan fikir semua gak maksiat. Sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Selama 3 hari mendengarkan kisah-kisah kehidupan para sahabat Nabi SAW, kehidupan wali-wali Allah. Selama 3 hari qiyamul lail setiap malam. Saya malam tuh bangun, saya lihat orang sholat nangis-nangis. Saya bilang ngapain nih orang nangis. Akhirnya saya coba juga sholat nangis. Dan nangis. Terharu juga itu ustadz-ustadz itu. Ini anak metal sholat nangis. Dibilang kenapa? Kok nangis? Saya lupa bacaannya ustadz. Udah lama gak sholat. Dulu kan sholat cuma mulut gerak-gerak acting aja kan, tapi gak ada baca apa-apa. Sama lah kayak antum orang habis azan terus baca doa, tapi gak hafal doanya kan. Gerak-gerak mulutnya. Allahu Akbar. Berubah cita-cita saya setelah 3 hari. Saya mendengar kisah tentang Rasulullah SAW. Manusia sempurna. Ternyata Rasulullah SAW itu hadirin sekalian. Tampannya melebihi tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ganteng. Tapi gantengnya Nabi Yusuf itu berbeda dengan gantengnya Rasulullah. Saya dengar satu ustadz itu cerita. Nabi Yusuf itu kalau berdiri nih. Di satu tempat. Datang orang paling ganteng dari Amerika. Berdiri sebelah Nabi Yusuf. Itu orang ganteng terlihat jelek Pak. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Berbeda dengan tampannya Rasulullah. Ketika beliau berdiri datang orang jelek sebelahnya terlihat ganteng juga. Jadi tampannya Rasulullah itu menular, membias. Dia bilang, woi. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi nanti akan terlihat ganteng semua Pak. Insya Allah ya. Saya bilang Allahu Akbar. Kalau begitu saya harus ikut Nabi. Apalagi saya dengar satu hadis Nabi SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku. Dan siapa yang mencintaiku akan bersama-sama denganku di dalam surga. Ya Allah saya pengen masuk surga. Ilmu gak ada, baca Al-Quran gak bisa. Gimana caranya? Ya udah hidupin sunnah aja kata teman anak. Hidupin sunnah aja. Kan Nabi janji, Nabi gak mungkin bohong. Nabi SAW manusia yang tidak pernah berdusta sekalipun seumur hidupnya. Nabi katakan siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku. Saya tanya kenapa menghidupkan? Iya karena sunnah ini sudah lama mati. Jadi ketika dihidupkan memang orang takut. Hadirin sekalian coba bayangkan orang pagi hari mati. Kita kubur. Tahu-tahu sore hari dia datang ke rumah kita. Kabur gak Pak? Jam 12 dia datang. Tadi dia udah mati hidup lagi. Maka begitulah hari ini gambaran orang pandang orang melihat sunnah. Ketakutan. Karena sudah pernah mati dihidupkan lagi. Subhanallah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku. Saya tanya sama Ustadz itu. Ustadz, Nabi itu gimana sih? Katanya Nabi pakai sorban ya. Iya. Berapa panjang sorban Nabi itu? Oh jos Pak. Oh, langsung jos ya kan. Dulu ikut Metallica ikut ini ya jos ya kita kan. Kita ikutin. Saya bilang, berapa panjang sorban Nabi? Apa warna sorban Nabi? Saya beli semua. Itu rambut dreadlock gondrong Pak, saya gundulin langsung. Bro, gundulin ini. Waduh gak main nih. Udah ketinggalan zaman nih rambut. Saya kubur udah. Pakai gamis. Pulang 3 hari di masjid hadirin mulia. Saya pulang ke rumah. Gak ada orang kenal saya. Saya bilang. Istri gak kenal, saya bangga kenal. Ya Allah. Dia bingung. Ya kenapa berubah semua kehidupan? Ajib Pak. Sunnah ini luar biasa. Heboh Bali Pak. Teman-teman saya anak metal dibilang, oh dari gila sekarang. Benar gila dia sekarang. Stres benar. Waktu itu kebetulan lagi bom Bali Pak. Bareng-bareng lagi ini cari sensasi pasti nih. Mau cari mati nih orang nih. Dia pasti minta digebukin orang Bali nih. Sengaja ini mancing-mancing kerusuhan. Saya bilang bodo amat. Kalau bisa enggak apa-apa.
Saya pikir sebetulnya 3 hari itu saya pikir ganti fashion apa enggak, ganti penampilan apa enggak. Tapi Ustadz itu bilang, kalau kamu berpakaian sunnah, kamu enggak usah banyak-banyak ngomong. Orang lihat pakaianmu bisa dapat hidayah. Wih, bagus juga ini. Di dunia kamu enggak tahu, siapa-siapa yang tersentuh hatinya dapat hidayah gara-gara melihat pakaianmu. Tapi nanti di yaumil mahsyar, di akhirat, Allah akan perlihatkan siapa-siapa yang dapat hidayah gara-gara sorbanmu. Allahu Akbar, yaudah pakai sorbannya dah. Saya bilang sama teman pakai sorbannya dah, ya. Jenggot, cukur kumis semua, waduh kan, pulang. Berubah semua Pak, karena cita-citanya pengen masuk surga, otomatis idolanya berubah. Idolanya sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjanya apa Nabi? Datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, jumpai manusia yang kaya, yang miskin, orang kota, orang desa, naik gunung turun gunung, menyusuri pesisir pantai, menyeberangi samudra, melewati batas-batas negeri dan negara, mengajak manusia untuk mencintai Allah. Dakwah ini ternyata mudah Pak, mudah dakwah. Maaf ya, dakwah itu, ini perlu saya luruskan sedikit, banyak yang salah paham mungkin teman-teman ya. Dakwah itu bukan mengajar Pak, dakwah itu mengajak. Mengajak dengan mengajar itu beda. Semua kita bisa mengajak, orang bisu pun pernah bisa mengajak. Saya pernah melihat dai bisu. Bahkan saya ke Bangladesh, kemarin saya lihat orang buta, tuli, bisu sejak lahir, tapi bisa dakwah. Siapa yang beri kefahaman di hati dia? Allah. Apalagi kita ini bisa nyanyi, hafal banyak, Quran banyak hafal. Dakwah. Dengan hikmah. Subhanallah hadirin mulia, dakwah itu mengajak. Saya pengen dengar semua nih, teman-teman yang hadir di sini, yang laki-laki, bisa nggak ngomong ayo? Coba yang keras, ayo. Itu dakwah. Ayo. Satu orang tukang ojek, ibunya sakit. Ibunya sakit. Dia nangis. Kenapa kamu nangis? Ibu saya sakit bang. Menyesal saya dulu. Saya malas-malasan belajar. Ibu saya itu sebetulnya pengen saya jadi dokter. Gara-gara saya nggak mau sekolah, nggak belajar, akhirnya jadi tukang ojek bang. Terus kenapa kamu nangis? Ibu saya sakit, saya nggak bisa ngobatin ibu saya. Kata temannya, kamu kan tukang ojek. Mendingan ibumu kamu bonceng bawa ke rumah sakit. Paham? Sampai di rumah sakit jangan kau yang suntik, biar dokter yang suntik. Itu dakwah Pak. Dakwah itu mengajak orang kepada ulama. Bisa nggak antum ngajak orang? Antum kalau tanya saya hukum hakam, saya nggak akan jawab karena saya nggak berhak menjawab. Saya bukan dokter, nggak berhak ngasih resep. Paham? Saya bukan dokter, nggak boleh operasi orang, nggak boleh suntik orang. Itu monopoli ulama. Bicara hukum hakam, halal haram, semuanya ini bid'ah, ini sunnah itu ulama. Ini hadis sahih apa tidak? Antum nggak bisa bahasa Arab, nanya sahih nggak? Ada teman setiap nanya sahih nggak, sahih nggak? Ente bisa bahasa Arab nggak? Itu hadisnya bahasa Arab loh. Oh artinya aja bang. Ya udah, artinya aja ya udah sama aja gitu. Pokoknya kalau ulama bilang sami'na wa ta'ana. Ulama tuh kalau berfatwa salah satu, salah dapat satu. Kalau benar dapat 2. Ulama. Maka kalau ulama berfatwa, ikuti saja, jaga fatwanya. Antum nggak suka dengan fatwanya nggak apa-apa. Tapi kalau ulama sudah berfatwa, pasti dengan ilmu. Kalau berbeda-beda pendapat, silahkan juga asal jangan saling menyalahkan. Subhanallah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya fahami waktu itu, tahun 2000 itu, saya harus jadi dai. Tidak perlu harus jadi ustadz dulu. Ya enggak? Kita semua bisa mengajak. Maka saya ajak datangin teman saya semua, anak-anak band saya, ke masjid bro, masjid. Dia bilang, alah sok nabi kamu der. Baru hilang 3 hari, mondok di mana ente tiba-tiba jadi kayak gini. Itu teman saya sampai guling-guling ketawa lihat saya Pak. Ada yang taruhan, berapa lama dia kuat tuh? Paling sebulan, 2 bulan lepas tuh sorban. Saya doa ya Allah, sampai mati ya Allah. Sampai mati ya Allah. Hidup ini gak lama nih, kalau nanti sore mati sampai nanti sore hidup ini. Kita gak tahu. Sibuk dakwah, saya udah gak minat lagi main musik Pak. Itu band ala-ala band saya buang semua. Gak main musik, melalaikan. Gak suka saya musik. Akhirnya saya dikucilin anak metal Pak. Dia bilang dari aliran, aduh agamanya beda, musik aja haram. Haram tuh main musik sambil makan babi itu baru haram gitu. Main musik sambil minum khamar baru haram. Masa main musik jreng haram? Dari mana haramnya? Itu senar tuh bukan dari babi. Kalau main gitarnya gitar curian baru haram. Teman saya bilang gitu semua. Bro, yang bilang haram-haram itu siapa? Kan ente sendiri. Nih kita bilang sibuk dakwah, gak ada waktu main musik. Gak ada waktu. Saya sudah punya mainan baru yang lebih nikmat dari musik. Oh apa itu? Al-Quran.
dakwah, zikir, Allahu Akbar. Ternyata dengan menghidupkan sunnah, setiap detik kita dihibur oleh Allah dengan amalan-amalan sunnah. Nikmat. Saya terus berjalan, sampai 2011 baru saya sadar Ustaz. Ternyata saya telah banyak meninggalkan kaum saya. Anak band. Jadi kalau saya datang ke anak band nih, Ustaz, masa pasti lari. Yes, Derry datang, hati-hati. Nanti ente dicuci otak, di brainwash, nanti kayak Sakti nanti. Tinggalin si Lawn Seven. Hati-hati tuh. Apalagi kemarin si Reza Noah, kan saya ajak juga tuh ikut pesantren kilat 3 hari. Ninggalin Noah. Orang tambah takut ketemu saya sekarang. Oh kalau ketemu Derry hati-hati kamu, hati-hati. Kalau perlu tutup kuping. Karena kata-kata ini ada mantra-mantranya. Kalau dikasih minuman jangan makan, jangan minum. Kalau dikasih parfum itu ada jampi-jampi itu, jangan. Orang takut semua. Ya udah nggak apa-apa lah. Akhirnya saya datang, satu orang tanya sama saya di studio band di Bandung, Bang, benar nggak sih musik itu haram? Kenapa ente tanya gitu? Kenapa nggak main musik lagi? Saya bilang, jangankan main musik bro, baca Al-Quran aja haram. Kaget lagi nih, abang nih kurang ajar. Ini aliran sesat nih, benar nih sesat nih. Masa baca Al-Quran haram? Iya, saya nggak main-main. Ente boleh tanya kepada seluruh ulama, itu baca Al-Quran haram kalau ente baca dalam WC. Oh gitu bang ya. Begitu juga dengan musik, itu akan jadi haram kalau kamu masih main musik ketika azan berkumandang. Jreng jreng jreng, haram, tidak boleh itu. Kalau sekedarnya tidak melalaikan, ulama-ulama membolehkan. Asalkan liriknya tidak mengajak kepada kemaksiatan, asalkan ya dinyanyikan bukan pada tempat yang salah dan waktu yang salah. Itu ikhtilaf. Ada juga yang mengharamkan secara keseluruhan, silahkan kita hormati. Ada teman saya, nggak mau saya. Setiap ketemu saya ditutup kuping. Oh, dan nanti nyanyi dia nih orang. Saya bilang nggak apa-apa bro. Ente boleh mengatakan seluruh jenis musik haram, tapi ingat kalau kamu ke mall nanti dengar musik jangan goyang-goyang jarimu. Nanti jempol goyang-goyang masuk neraka kamu. Nggak sadar goyang-goyang deh lagu. Nah, hati-hati. Jadi jangan terlalu kaku hadirin mulia. Akhirnya mulai saya waktu itu di studio ada gitar. Ini sedikit cerita ya. Saya nyanyi, jreng, ini menggitar. Kalau haram saya pasti nggak akan sentuh. Saya mulai nyanyi. Wahai manusia, cie. Saya ini artis loh, penyanyi loh. Nggak percaya. Orang pikir saya ustadz, Pak, padahal saya artis. Tapi nggak sombong, benar. Iya bang ya, nggak sombong, buktinya datang sini. Terus anak-anak waktu itu Peter Pan namanya, Peter Pan, Mata Band, Nine Ball, waktu itu di studio di Bandung, di Antapani. Katanya, bang merinding bang, kan ada lirik tuh, orang kaya mati kan, aduh merinding bang, mati nih gini, mati. Saya bilang yaudah ente rekam lagu ini. Saya nggak pengen waktu itu sebetulnya mau jadi penyanyi dan terkenal seperti hari ini, nggak pengen. Karena memang sudah lewat saya keinginan saya pengen saya satu aja waktu itu masuk surga. Tapi memang Allah takdirkan. Wallahi tidak ada keinginan sedikit pun. Teman saya waktu rekaman itu lagu itu dibilang, bang antum nyanyi dikit dong. Katanya nggak haram. Waduh saya pusingnya, nyanyi gimana ini? Sorban udah besar gini kok nyanyi-nyanyi. Akhirnya kata saya tanya sama Ustadz boleh nggak saya ikut nyanyi? Tapi liriknya gini Ustadz, judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Boleh nggak Ustadz? Ya nggak apa-apa. Dari sekarang bukan kembali ke dunia hiburan, kata guru saya itu. Tapi pulang menjemput teman-teman untuk sama-sama bersama di jalan Allah. Apa judulnya? Lika-liku di jalan dakwah. Akhirnya saya nyanyi hadirin mulia. Ternyata itu lagu booming, Pak. Booming lagu. Tiap hari jadi soundtrack sinetron. Orang dan saya bertahun-tahun tetap nggak tampil. Saya bilang sama sutradara sinetron itu jangan tulis nama saya. Saya nggak ikut. Maka lagu itu banyak dinyanyiin pengamen, nggak tahu penyanyinya siapa. Saya pernah satu kali jalan pengamen, dia nyanyi orang kaya mati, orang miskin mati. Depan saya nyanyiin. Lagu siapa itu? Salah semua, kuncinya salah. Saya bilang lagu siapa itu bang? Oh ini lagunya Ahmad Dhani bang. Saya bilang, enak aja kok Ahmad Dhani yang dapat nama. Saya bilang, ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya hadirin mulia, saya di Bali dijemput sama salah satu stasiun TV. Dia bilang, kita bikin acara. Namanya Ngopi. Pernah nonton nggak Ngopi itu? Ngobrol perkara iman.
itu ngopi di TV. Kalau di sini acara kita siang ini namanya ngopi luwak susu. Tahu nggak artinya? Ngobrol perkara iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, saya dikasih hadiah. Pengen tahu ya? Nanti saya kasih tahu. Jadi hadirin sekalian, sederhana saja. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kalau kita dapatkan Allah, kita pasti akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Saya simpulkan nih obrolan kita siang ini hadirin mulia, ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Yang pertama, hatinya terbebas dari kemusyrikan. Ya. Tidak ada sedikit pun takut kepada selain Allah, tidak pernah meminta kepada selain Allah, dan tidak pernah berharap kepada selain Allah. Semakin besar harapan hati kita kepada selain Allah, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang baik dalam pandangan Allah, kehidupannya 24 jam ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita semua tidak sanggup menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Ya, sunnah itu banyak ya. Antum nggak mau pakai sorban nggak apa-apa, banyak sunnah lain. Ustaz-ustaz nggak semua begini. Karena ilmu saya sedikit, amalannya ini aja, nggak apa-apa. Kalau Ustaz Salim ilmunya banyak kan, pakai batik masuk surga juga. Kalau anak nggak pakai gamis nih, ya Allah, kamu apa amalan ente, ilmu apa? Nggak ada ya Allah. Itu sudah ya udah. Tapi mudah-mudahan asbab ini nanti selamat. Amin. Dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di Maulid Nabi ini hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah semua beri syafaat kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang yang baik dalam pandang Allah itu salat dia khusyuk. Ya. Allahu Akbar. Ma fi qalbi ghairallah. Enggak ada di hatinya kecuali Allah saja. Orang kalau khusyuk salatnya lama salatnya. Tapi kalau enggak khusyuk salatnya lagi sujud ingat cewek. Allah. Tuhan ente Allah apa cewek? Makanya kalau kita mau tahu sebetulnya siapa Tuhan kita, ambil wudhu, salat 2 rakaat. Siapa yang kita ingat ketika salat, sebetulnya itulah Tuhan kita. Tanpa sadar. Allah. Maka latihan sholat khusus, luangkan waktu khusus. Maka banyak-banyak iktikaf di masjid ini. Matikan handphone. Putus hubungan dengan dunia. Belajar tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Kemudian yang keempat, orang yang baik dalam pandang Allah itu, dia selalu merasa bodoh. Dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Wallahi, di hati saya ini kalau antum buka nih betapa cintanya kepada ulama. Saya sanggup menyuci apa sih melakukan asal ulama yang suruh. Karena mereka lah pewaris para nabi. Dan ilmu itu hadirin mulia, seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang yang tinggi hati gak akan tambah ilmunya. Jangan berharap, sombong-sombong nih, aku nih orang paling hebat nih. Iblis itu terlaknat karena sombong akan ilmunya. Kemudian berikutnya orang yang baik dalam pandang Allah Ta'ala hadirin mulia, sedikit pun tidak ada ujub sombong di hatinya, gak ada. Dia tawadu, dia selalu meletakkan dirinya di bawah rumput. Orang yang ada kesombongan sebesar darah dalam hatinya diharamkan mencium bau surga. Makanya ada satu kalimat sederhana nih yang selalu saya sampaikan dalam setiap majelis yang saya buat, yang saya datangi. Ini oleh-oleh nih, mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Ngucapinnya mudah ya, tapi ngamalinnya susah. Coba diikuti dengan suara yang keras ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Bisa ngamalin? Ketemu orang tua, katakan nih orang tua saya lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahalanya abang-abang saya ini lebih banyak daripada pahala saya. Kalau ketemu adik-adik yang lebih muda, adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Jadi jangan sampai ya hanya gara-gara dosa kita tidak sama dengan dosa orang lain lalu kita merasa lebih baik. Kan semua sama-sama pendosa nih kan. Ada yang gak punya dosa di sini? Coba angkat tangan. Ibu-ibu sudah pakai niqab, pakai cadar, pakai ini semua, pakai jilbab syar'i. Terus lihat perempuan pulang diskotik pakai rok mini. Semua. Ibu pakai hijab syar'i. Kalau saja sempat terbesit di hati ini perempuan neraka ini cewek. Enggak paham agama. Enggak paham agama. Jangan merasa lebih baik. Tidak berhijab itu satu dosa mereka yang Allah nampakkan di mata kita. Sementara berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Jangan hanya gara-gara dosa kita tidak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik dari orang lain.
Kemudian hadirin mulia, orang yang baik dalam pandangan Allah, dia ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas, dipuji gak senang hati, dibully gak sakit hati. Dia tetap berjalan. Fisabilillah. Ya, kita di sosial media sering dibully Ustaz ya, ngomong sih salah, ini salah. Ya enggak apa-apa. Penilaian manusia enggak penting. Apalah artinya seluruh dunia memuji-muji kita, mengatakan kita orang baik, tapi Allah katakan tidak. Namamu tidak ada dalam catatanku. Yang penting apa kata Allah. Dan yang terakhir hadirin mulia, tidak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya kematian. Ya. Enggak ada yang pasti. Calon istri belum tentu jadi istri. Calon suami belum tentu jadi suami. Capres belum tentu jadi presiden. Cagup belum tentu jadi gubernur. Cabub belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana Pak? Calon mati bagaimana? Pasti mati. Orang kaya? Yang keras suaranya. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Raja-raja? Rakyat biasa? Dapatkan CD-nya ya soalnya. Hubungin manajemen ya. Saya salif nanti kalau mau cari CD-nya. Insya Allah diskon buat jamaah. Baik, sebelum kita tutup, serahkan kepada Ustaz Salim. Saya akan bersenandung, tolong bantu dengan teriakan mati, oke? Siap gak? Awas fales ya. Siap. Ngomong mati ya falesnya. Ayo. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Yang di belakang, mati. Bu, sabar Bu, ini marah-marah. Yang di dalam, mati. Yang di tengah, mati. Yang ceramah. Ini aja ya. Kalau yang ceramah pasti mati tapi belakangan. Insya Allah nih saya sama Ustaz Felix, Ustaz Salim sama Ustaz kita. Kalau saya lihat-lihat ya, sepertinya kami ini akan duluan kayaknya. Iya. Benar. Duluan pergi takziah maksudnya. Ustaz. Baik, assalamualaikum. Masya Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Kita serahkan kepada Ustaz Salim Afillah untuk melengkapi rangkaian tablik akbar pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulil mujtaba. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru berdiri, murid duduk. Jazakumullahu khairan katsiran Ustadz Felixia, Ustadz Dery Sulaiman atas berkenan berbagi ilmu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita merasakan satu pembaruan iman, kita merasakan satu pengisian kepada ruh kita untuk berbuat lebih dan lebih lagi atas bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, atas taufiknya Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang kenapa disebut berliku. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan lurus. Dan sebagian besar kita sering membayangkan jalan lurus itu jalan mulus, Bunda. Jalan lurus itu bebas hambatan, tidak ada aral melintang, tidak ada onak dan duri, tidak ada tikungan tajam, tidak ada tanjakan terjal, tidak ada turunan curam. Semua keinginan terkabul, semua harapan terpenuhi, semua doa diijabah. Tapi kita cepat-cepat disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwa siratal mustaqim, jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah kepada mereka. Sama saja kan ya? Oh memang beda. Yang ini lebih lembut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat, maka Quran itu bukan cuma hudan linnas tetapi wabayinatim minal huda wal furqan. Kalau petunjuk, isinya Quran cuma petunjuk, gampang. Do this, don't do that. Lakukan ini, jangan lakukan itu.
Tetapi agar kita orang-orang yang hendak meniti jalan lurus itu, menghayati jalan itu dengan betul-betul, menghayati jalan itu dengan sepenuh hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bayyinatin minal huda. Quran ini diisi oleh Allah dengan penjelasan atas jalan itu, bahwa jalan ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang dianugerahkan nikmat kepada mereka. Maka ini adalah jalannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beserta mereka. Semuanya dikisahkan dengan begitu indahnya dan kita tidak menemukan satupun kisah di antara mereka yang jalannya mulus. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, di sisi lain kita ditunjukkan jalannya iblis, jalannya Fir'aun, jalannya Qarun, jalannya Bal'am, jalannya Samiri, jalannya Abu Jahal Amr bin Hisham, jalannya Walid bin Mughirah, jalannya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, jalannya Utbah bin Rabi'ah, jalannya Umayyah bin Khalaf, jalannya Uqbah bin Abi Mu'aid, jalannya Ubay bin Khalaf, jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat, jalannya Abdullah bin Ubay bin Salul, jalannya ahli kitab Yahudi yang mengetahui kebenaran tapi menyembunyikannya sehingga dimurkai Allah, jalannya ahli kitab sebagiannya Nasrani yang kemudian menebak-nebak tanpa ilmu sehingga menjadikan mereka tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dibentangkan kepada kita dengan indah oleh Allah agar kita tahu jalan ini jalan berliku, dan betapa beratnya jalan berliku itu ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga satu hari mereka menghadap Nabi SAW, diceritakan oleh Ibnu Abbas, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau bercerita untuk menghibur kami beratnya hari-hari di mana Rasulullah dan para sahabat tadi disebut ya ayyuhal mudatstsir qum fa'andzir. Ikhwan dan akhwat tahu bedanya muzammil dengan mudatstsir? Kalau muzammil ngimamin di ITB. Enggak. Maksudnya muzammil itu orang yang berselimut di pembaringan. Itu muzammil. Sedangkan mudatstsir, nih nyon sewu pakaian atas diselubungkan ke kepala karena merasakan beban yang sangat berat. Itu namanya mudatstsir. Jadi kalau Anda selimutan di tempat tidur, itu seruannya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, qiyamul lail. Tapi kalau Anda mudatstsir, galau di dalam hidup ini, seperti Rasulullah karena wahyu tidak turun beberapa waktu, sehingga beliau merasakan, ya Allah kenapa kau tinggalkan aku? Ya Allah aku sendirian. Ya Allah telah kau bebankan padaku beban yang sangat berat. Ya Allah bagaimana aku menghadapi umat ini? Ya Allah bagaimana umat yang begitu berada dalam kejahilian ini? Lalu beliau kemudian menyampirkan kainnya, menutupi kepala dan mukanya dalam keadaan galau, bingung, sedih. Ini namanya mudatstsir. Maka obatnya semua orang yang galau, mudatstsir ini adalah qum fa'andzir. Berdiri kamu, tegak, berikan peringatan kepada manusia. Kamu tidak boleh kalah oleh masalah-masalah besar yang sedang dihadapi oleh umat, tapi berdirilah untuk menjadi seorang dai seperti yang beliau sampaikan tadi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merasakan hal berat itu. Lalu mereka menghadap Nabi, ceritakan ya Rasulullah kepada kami sesuatu yang bisa membuat kami kokoh, yang bisa membuat kami teguh, yang bisa membuat kami istiqomah di jalan yang berat ini, di jalan yang berliku-liku ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepadamu seindah-indah cerita. Kata Ibnu Katsir, bi ahsanil iqtisas, dengan penceritaan yang paling indah, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Qur'an ini, cerita ini. Maka favorit kita semuanya tadi sudah disebut oleh beliau, cerita orang ganteng Nabiullah Yusuf alaihissalam turun kepada Rasulullah dan para sahabat, menghiburkan beliau dan para sahabatnya bahwa inilah semua resiko menjadi orang baik, bahwa inilah semua resiko menjadi orang ganteng, bahwa inilah semua resiko
yang harus dihadapi oleh seorang pejuang fisabilillah seperti beliau-beliau. Menggetarkan bumi dan panggung semuanya. Satu, Anda menyimak kisah Yusuf alaihissalam dengan semua resikonya. Dicintai orang tua, didengki saudara, dibuang ke sumur, diselamatkan orang tapi dijual sebagai budak. Diperbudak tapi digodain. Digodain, bajunya sobek belakang. Kalau Anda sobek mana? Depan. Ngaku. Ada teman saya yang sobek samping karena tengah-tengah. Kalau dia katanya saya nggak sesoleh yang sobek belakang, tapi saya juga insya Allah nggak sebejat yang sobek depan. Ada teman lagi yang ngaku saya nggak sobek sama sekali. Kenapa? Saya lepas dulu. Mandiri. Dan semua ujian-ujian berat berikutnya rela masuk penjara gitu ya. Daripada mengikuti seruan wanita-wanita yang sepakat untuk menggodanya bersama-sama. Berdakwah di penjara, mendakwahi 2 kawannya di penjara. Sampai kemudian dilupakan oleh kawan yang selamat itu bertahun-tahun lamanya. Sampai harus tampil di saat negara menjelang krisis besar. Sampai harus berdharma bakti, sampai harus berjumpa saudaranya dengan segala siasat yang rumit dan pelik, sampai berjumpa orang tuanya, sampai memaafkan semua. Dengan semua itu, gambaran itu, hidup yang penuh resiko di jalan perjuangan. Dan sampai-sampai Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, setiap kali hidupku terasa berat, aku baca surah Yusuf. Lalu semuanya menjadi terasa ringan kembali. Setiap kali hidupku terasa berat, aku baca surah Yusuf. Lalu hidupku menjadi terasa ringan kembali. Inilah khasiat surah Yusuf. Ini jadi khasiatnya surah Yusuf bukan bikin anak jadi ganteng. Ibu-ibu kalau hamil baca surah Yusuf semangat gitu ya. Kalau ditanya, mau bu kisah hidupnya anaknya kayak Nabi Yusuf. Astagfirullahaladzim. Susah gitu. Padahal ini ya, satu penghiburan besar dari Allah untuk para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Dan penutup dari surah Yusuf itu, bagian dari penutup surah Yusuf itu yang kemudian menegaskan, meneguhkan bahwa jalan berliku-liku ini, di jalan dakwah ini, itulah yang harus dipilih. Ayat ke-108 mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Buku ini tebel-tebel begini, 3/4-nya bahasnya cuma 1 ayat. Surah Yusuf ini, ayat ke-108. Qul, katakan hai Muhammad, hadhihi sabili. Setelah diberi gambaran kisah Yusuf yang sangat berliku-liku itu, Rasulullah diperintahkan mengatakan, katakan hai Muhammad, inilah jalanku. Jadi jalan kita adalah jalan kegantengan. Jalan yang penuh dengan lika-liku. Hadhihi sabili. Inilah jalanku. Apa jalan itu? Jalan yang panjang tempuhannya. Gak selesai dalam seluruh hidup kita. Maka jangan istijal. Merasa sehari ini berdakwah, besok pagi mengatakan memang orang gak mau dakwah. Didakwahin, sudah susah-susah, gak ada yang mau. Awas, yang suka ngomong begini, nasibnya ditelan ikan. Wadannuni idh dhahaba mughadiban, berat jalannya memang, panjang urusannya memang, sedikit kawanannya memang. Betapa luar biasanya hadhihi sabili, inilah jalan itu. Kata Said bin Bas, mati di jalan Allah lebih ringan daripada hidup di jalan Allah. Saking beratnya hidup di jalan Allah. Kata Syekh Al-Albani, jalan Allah ini begitu panjang. Untunglah kita tidak disuruh sampai ke ujung. Kita hanya disuruh mati di atasnya. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalan yang panjang tempuhannya. Anda setiap kali berdakwah, sudah merasa lama dakwahnya. Kayak Nabi SAW, sudah 11 tahun berdakwah. Sahabatnya gak nambah-nambah. Maka Allah menurunkan surah Hud. Di situ ada kisah tentang Nuh. Berapa lama Nuh berdakwah?
Lalu Anda sudah berdakwah 11 tahun, merasa sahabatnya nggak nambah-nambah, disindir Allah pakai kisah orang berdakwah 500 tahun lebih. Dan bukan cuma sahabatnya nggak nambah. Mentok sudah. Tolong tarik. Kilatul rijal, sedikit temannya. Anda ngumpul begini banyak. Masya Allah, betapa bersyukurnya. Ternyata yang mau peduli jalan berliku-liku ini, mau menempuh jalan berliku-liku ini, banyak. Setiap kali begini, bayangkan kisah Musa alaihi salam. Ketua LDK yang paling tragis nasibnya. Namanya LDK Bani Israel. Betapa enggak nyamannya jadi Musa alaihi salam. Itu Bani Israel lihat sendiri bagaimana tangan bercahaya, tukang sihir dikalahkan, tongkat jadi ular. 5 gelombang musibah menimpa Fir'aun setiap kali Musa yang diminta untuk berdoa supaya musibah itu selesai. Lalu melihat sendiri lautan terbelah, melihat sendiri Fir'aun ditenggelamkan, melihat sendiri manna dan salwa turun dari langit. Kata mereka, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Hai Musa, kalau menunya cuma satu, kami enggak sabar. Ya Musa, kok mereka punya berhala bagus ya? Kok kita enggak punya ya? Bikin dong. Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Hai Musa, berangkatlah kamu berdua, berperanglah bersama Tuhanmu. Kami duduk-duduk nunggu di sini. Kalau sudah menang, ping aja. Tabarakar Rahman, kilatul rijal. Betapa sedikitnya yang mau menempuhi jalan ini. Di umat-umat terdahulu, betapa kesepiannya para rasul. Betapa kesepiannya para nabi. Dan kita semua hari ini. Sayyidina Umar bin Khattab menangis ketika ada seorang sahabat membaca ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lalu dia mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Kata Umar, la, wallahi la. Seandainya Allah menghendaki kita ini jadi umat terbaik selama-lamanya, niscaya dia mengatakan antum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tetapi Allah menggunakan kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum itu fi'ilnya madhi. Kata kerjanya lampau. Kuntum adalah kalian dulu sebaik-baik umat. Kapan dulunya? Ketika ada Rasulullah SAW di antara kami, kata Umar. Ketika kami bersama Nabi SAW, kami umat terbaik. Tetapi beliau sudah meninggalkan kami. Siapa yang menginginkan bersama Rasulullah SAW, maka dia harus melaksanakan amanat ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Hadhi sabili. Apa jalan itu? Ad'u ilallah. Menyeru ke jalan Allah, ajak-ajak ke jalan Allah, ayo-ayo ke jalan Allah. Bukan yang ngomong ini belum tentu lebih berdakwah daripada yang pasang taplak meja. Yang ngomong ini belum tentu lebih berdakwah daripada yang menyediakan air minum. Yang ngomong ini belum tentu lebih berdakwah dari yang bawain tempe benguk. Ini hari ini menunya menu gerilya. Tempe benguk itu konon diasaskan ketika perang semesta 1825-1830 terjadi. Jadi para penduduk kehabisan apa yang bisa dipersembahkan untuk jihad fisabilillah. Setiap kali pasukan Pangeran Diponegoro lewat daerah-daerah di Lendah, Sentolo sampai Serandaan, wilayah-wilayah bantaran Sungai Progo sebelah barat, maka makanan ini yang disuguhkan, tempe benguk. Sebenarnya bahannya beracun, tapi racunnya bisa dibuang dengan direbus 3 kali. Jadi semalaman dikerjakan, direbus, dibuang airnya, direbus lagi buang airnya, direbus lagi buang airnya. Sampai kemudian dibikin tempe. Ini anti impor. Anda makan tempe kedelai mungkin kedelainya impor Amerika. Kalau benguk tidak tumbuh kecuali di sini kayaknya. Kata Ustadz Felix namanya kacang babi. Astagfirullahaladzim. Terserah kaulah. Jadi ad'u ilallah, dengan cara apa kita memberikan kontribusi untuk dakwah ini? Tidak harus
Bukan mengajar, dakwah itu mengajak, bukan mengajar. Betapa banyaknya cara untuk berkontribusi bagi dakwah. Yang tukang ngebut, hobinya ngebut, tunjuk tangan. Nanti segera daftar ke remaja masjid terdekat, jadi si transportasi. Tugas jemput ustadz-ustadz yang sering telat. Kontribusi untuk dakwah. Yang hobinya trekking-trekking, lari-lari, jalan-jalan, hiking kemana-mana, tunjuk tangan. Segera hubungi daerah terdekat yang membutuhkan tukang survei dan perizinan untuk mukhayyam, untuk mabit, untuk rehlah, untuk tadabbur alam, untuk studi tour. Allahu Akbar. Semua punya peran, semua bisa berkontribusi. Ad'u ilallah. Menjadikan semua bagian dari diri kita seruan ke jalan Allah. Ala basiratin, baru sesudah itu bersemangat menuju ilmu, tambahi ilmu, lebih-lebih berdasar lagi semua hal yang kita lakukan karena ilmu. Karena ilmu bernilai suatu mandi, karena ilmu bernilai suatu makan, karena ilmu bernilai semua hal yang bisa kita lakukan fi sabilillah. Sekedar makan, Anda makan dengan tata cara makan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di Cina. Karena ini memang orang Cina makan mie pakai sumpit, orang Italia makan mie pakai garpu, orang Indonesia makan mie pakai nasi. Agak repot kita ini memang. Tapi cara makan yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara minum yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara berpakaian yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bawa kemanapun. Saya membayangkan Ustadz Dery Sulaiman masuk ke pedalaman Dayak, langsung jadi dewa pasti. Apakah Bapak Tuhan gitu ya? Paling ditanyakan, kami ini semua yang berkaki 4 kami makan. Tinggal kita jawab, aku ini kalau tidak kenal Tuhan, kau pun ku makan. Gitu. Gertakannya kan harus lebih ngeri gitu. Tabarakallah. Jadi, Masya Allah, apa yang bisa kita lakukan, kita bawa. Hatta senyum Anda. Pasang kemanapun. A good agent of Islam everywhere. Kemanapun pergi. Ini PR kita membawakan yang di depan saya ini. Saya ingin jadi hut-hut untuk Anda. Mengabarkan begitu banyak negeri-negeri. Rindu kepada dakwah. Kalau Anda di sini dakwah sudah mulai ikhtilaf-ikhtilafnya bikin bertengkar. Itu sudah saatnya Anda pergi segera ke luar negeri. Ini kita kebanyakan ustadz, jangan-jangan ya. Karena kebanyakan ustadz itu jadi yang diributkan masalah-masalah kecil. Kenapa? Karena ustadznya kebanyakan. Syekh Utsaimin itu indah sekali jawabannya. Ada yang tanya, ini yang benar Syekh bin Bas apa Syekh Albani? Syekh bin Bas bilang, yang turun lutut dulu kalau mau sujud. Syekh bin Bas bilang, yang turun tangan dulu. Yang satu bilang tangan dulu, yang satu lutut dulu. Mana yang benar? Kata Syekh Utsaimin, pastikan jangan kepalamu dulu. Simple as that. Kalau kemudian hal-hal kecil ini sudah dipermasalahkan, ini sudah saatnya Anda meluaskan visi. Nak, saya bilang ke Nawaf gitu ya, saya bilang ke Hilma, dakwah itu tugas dari Allah yang memuliakan kita. Wajib nak kita berdakwah sekarang, tapi Indonesia jatahnya Abah. Indonesia jatahnya Abah. Kamu terbang jauh-jauh nak, yang harus didakwahi ini banyak sekali. Ada yang kemudian belum kenal Allah, kenalnya matahari. Itu ya, kata Ustadz Dery Sulaiman gitu ya, amaterasu omi kami. Padahal mereka sudah kemudian memiliki pengenalan terhadap nilai-nilai asasi peradaban Islami. Cuma belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah SAW. Ini belum datang ke sana sih. Nanti full di sana, berapa tahun ya? 50 tahun gitu. 50 tahun ditugaskan di Jepang. Ustadz Felix nggak usah jauh-jauh, balik Cina aja. Objek dakwahnya 2 miliar gitu. Subhanallah. Iya, mereka yang mau didatangin ke sini. Waduh. Biar ngerasain mereka berjuang dari bawah di sini, kemudian didakwai lebih terbuka. Kalau di sana beliau suruh ke sana sudah nggak bisa bahasanya. Jadi luar biasa luasnya bumi Allah ini. Anda sekarang segera cita-citakan kemana yang bisa Anda tuju bumi Allah yang luas ini untuk kemudian membawa
sebuah pengenalan. Aku seorang muslim, aku hambanya Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Rasulullah Muhammad SAW manusia terbaik. Aku adalah bagian dari umatnya itu. Ini kecemburuan kita semua kepada para da'i yang sudah pernah mengantarkannya dinil Islam yang agung ini kepada kita. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, beramal jama'i bersama-sama. Siapa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam berdakwah, semakin dekat kepada sunnah Rasulullah SAW dalam berdakwah, maka semakin dekat dengan bagaimana dakwah ini akan kembali membawakan dinil Islam sebagaimana pertama kali dia datang dulu. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah, dan maha suci Allah. Inilah agar kita semuanya membawakan dakwah ini dengan kehati-hatian. Jangan sampai justru kata-kata kita, sikap kita membuat orang makin jauh dari dinil Islam, membuat orang makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan Ustaz Zaitun Rasmin, ada kisah potong atas, potong bawah. Karena dakwahnya nggak pakai fikih dakwah. Di sebuah negara di Afrika, ada orang semangat sekali masuk Islam, dikasih tahu sama dai-nya, kalau begitu Anda sekarang harus dikhitan. Hah? Apa itu dikhitan? Itunya dipotong. Kok begitu? Iya, jadi dalam agama ini kalau Anda sudah menjadi seorang muslim, Anda harus dipotong itunya. Kata dia, kalau begitu saya nggak jadi. Saya nggak jadi masuk agama ini. Agama macam apa ini? Masa baru masuk langsung sudah dipotong itunya. Oh, kalau Anda tidak jadi keluar dari Islam, maka yang harus dipotong ini. Hukumnya murtad itu mati, dipenggal nanti. Jadi kalau saya masuk dipotong bawah, kalau saya keluar dipotong atas. Gitu. Karena dakwah tanpa fikih dakwah. Mana yang lebih dulu harusnya disampaikan, mana yang lebih dulu menjadi prioritas. Wa subhanallah, saya itu takjub. Rasulullah itu 13 tahun di Makkah. Ngajarin orang baca Quran, ngajarin orang sholat di Ka'bah yang di dekatnya 360 berhala berdiri. Karena apa? Yang hendak diubah bukan fisik. Pertama-tama yang diubah adalah hati. Sampai hati-hati itu ditambah 8 tahun kemudian, berarti total 21 tahun. Mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri yang akan merubuhkan berhala-berhala itu. Bukan berhalanya yang pertama dirubuhkan, tetapi keangkuhan hati yang kemudian masih mengagungkan berhala itu, yang disentuh dengan begitu lembutnya sampai mereka yang menghancurkan sendiri apa-apa yang mereka agungkan selama ini. Sampai begitu luar biasanya tadi kisah 3 hari yang begitu indah, dijebak fisabilillah gitu. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan bahaya-bahaya kemusyrikan di dalam dakwah kita. Bahaya keterpujaan, bahaya menjadi merasa lebih baik daripada orang lain. Bahaya memecah belah umat ini dengan ikatan-ikatan semu yang kemudian seharusnya runtuh oleh ikatan akidah kita. Ikatan-ikatan semu yang seharusnya melebur ke dalam ikatan keimanan kita. Ini yang menjadi concern buku ini, dan sekali lagi ini pertemuan saya berharap menjadi satu asasan ke depannya. Surga itu kaplingnya dan pintunya tidak dilabeli dengan surganya jamaah tabligh, surganya Hizbut Tahrir, surganya Tarbiyah, surganya Hizbut Tahlil, jamaah tahlil gitu ya. Bukan. Surga milik Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapapun. Diberikan kepada siapapun yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli seperti apa penampilannya, tidak peduli seperti apa yang menjadi identitas selain keislamannya. Ketika dia seorang muslim, bertauhid la ilaha illallah, berittiba kepada sunnah Rasulullah SAW dalam segala segi yang memungkinkan baginya, maka saat itu pintu-pintu surga rindu kepadanya. Maka pada saat itu pintu-pintu surga mengharapinya. Dan kita semuanya mudah-mudahan termasuk yang awal-awal untuk dipanggil bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita berusaha untuk memanggil
dan memakai selempang yang dipakai para nabi dan rasul. Selempang itu adalah selempang dakwah. Selamat berdakwah di jalan yang berliku. Dan kita semuanya berikrar hari ini untuk bersama-sama di jalan ini sampai kita dipertemukan Allah di dalam surga. Dan karena saya kesulitan mengingat nama antum satu persatu, lebih baik antum mengingat-ingat nama saya. Itu lebih mudah. Jadi nanti kalau sudah masuk surga, tanyakan, ya Allah, mana Salim Afilah? Kalau belum ada Salim Afilah di situ, bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak mau masuk surga yang nggak ada Salim Afilahnya. Mudah-mudahan syafaat antum seperti katakan Imam Hasan Al-Basri, istaksiru min astiqa'is salihin fa innahum syafa'atun yaumal qiyamah. Berbanyak-banyaklah kita punya kawan-kawan saleh yang akan menanyakan keadaan kita ketika mereka sudah masuk surga dan membuat kita ditarik untuk bersama-sama karena kebersamaan di dunia, di dalam dakwah, di jalan yang berliku adalah semoga juga kebersamaan di dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.